Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas UJT dan analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah data yang sudah teman-teman isikan pada pertemuan sebelumnya di Google Sheet yang sudah kita share bersama. Nah, kemudian ini kalau misalnya data real, maka ini merupakan ID, nomor ID responden ataupun nama jika diisikan. Kemudian di sini ada beberapa variabel. Untuk kolom B, variabel skor semangat kuliah online tahun 2020. Kemudian setelah setahun lamanya kuliah online, maka bagaimana semangat kuliah online tahun 2021, setiap mahasiswa mengisikan secara subjektif skor semangatnya. Jadi ini contoh pengukuran yang subjektif. Kalau objektif ada alat ukurnya, lalu skornya nanti dinilai secara objektif. Kalau ini memang skornya secara subjektif. Setiap mahasiswa mengisikan apa yang dirasakannya. Kemudian tinggi badan, berat badan, lalu gender, kemudian ada juga perbandingan antara kuliah daring dengan luring, itu semangatnya seperti apa. Ini tentu saja sudah terpengaruh oleh setelah setahun kemudian kuliah lagi di tahun 2021, merasakan setahun lebih kuliah online, kemudian dibandingkan semangatnya seperti apa antara yang online dengan yang tidak online. Oke, di sini saya sudah membuat contoh latihan soalnya, soal berdasarkan UJT yang telah kita pelajari, beberapa hal yang bisa kita lakukan analisisnya. Oke, untuk UJT 2 sampel berpasangan, contohnya adalah kita ingin membandingkan bagaimana semangat kuliah daring setelah setahun menjalani, yakni tahun 2021, semangat kuliah daring seperti apa. Ini apakah sama dengan semangat kuliah daring di tahun pertama. Jadi kita akan membandingkan, ini karena ada dua kelas, jadi ada data A sama data B, sama saja ya, ini variabelnya. Intinya adalah konsepnya seperti apa. Saya pakai data A terlebih dahulu. Nah, jadi kita ingin membandingkan kolom B dengan kolom C. Ini sama nggak sih gitu. Hipotesis yang kita ingin uji adalah ini tadi, ini hipotesisnya. Semangat kuliah daring setelah setahun menjalani samakah dengan semangat kuliah daring di tahun pertama. Gitu. Nah, caranya kita langsung, sebelum kita menganalisis, hal yang pertama dilakukan adalah kita perlu cleansing data, membersihkan data yang tidak lengkap ataupun responden yang nggak ngisi gitu, kita perlu hapus dulu. Kalau datanya data real, cleansingnya lebih ribet ya, karena kadang-kadang ada salah ketik atau seperti apa dari responden. Kalau itu adalah menggunakan GForm online. Nah, ini kita hapus dulu, klik kanan, delete yang kosong-kosong ini. Oke, kemudian kita masuk ke menu data analisis. Ini sudah diinstal ya. Caranya dengan file, lalu option. Di sini ada add-ins, kemudian Excel add-ins. Nah, ini dipilih analisis toolpack, kemudian oke. Nanti muncul di menu data, akan muncul data analisis. Kemudian kita tadi mau yang uji sampel berpasangan. Ini dianggap sampel berpasangan karena apa? Setiap mahasiswa ini punya pengukuran masing-masing terhadap dirinya secara subjektif, karena dia membandingkan
di tahun 2020 dengan 2021. Jadi dia berpasangan. Setiap mahasiswa punya penilaian masing-masing. Nah, di sini di bawah ada t-test pair to sample for means yang berpasangan atau pair. Kita pilih OK. Dan seperti biasa, range variabel 1 ini kita blok. Yang kolom B diklik, bisa langsung diblok atau pencet shift dan panah. Kemudian variabel 2 yang tahun 2021, shift panah bawah. Lalu karena saya klik tadi judulnya juga, maka di sini saya labelsnya saya klik. Lalu di sini ada istilah hypothesized mean difference. Ini adalah hipotesisnya karena saya cuma menyatakan sama atau enggak gitu. Ini saya isikan 0. Kalau nanti hipotesisnya adalah misalnya perbedaan skor semangat daring 2020 dengan 2001 itu misalnya perbedaan skornya sama dengan 5. Saya hipotesisnya seperti itu, maka sini saya isikan 5. Kemudian alfa ini 5%, kita pilih 5% misalnya. 5% sama dengan 0,05. Bisa diisi 1% ataupun 10% yang biasa digunakan. Kita pilih yang tengah-tengah yang 5%. Lalu output range-nya mau taruh di mana hasilnya. Nah, ini misalnya saya taruh di sini. Saya klik saja di sini. Lalu OK. Nah, inilah hasil uji T. Ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Kita lihat hasilnya maksudnya. Nah, di sini ada rata-ratanya. Untuk semangat tahun 2020 ternyata lebih tinggi daripada 2021 rata-ratanya. Jadi di tahun awal lebih bersemangat daripada setelah setahun menjalani. Kemudian ini varian bagaimana bisa mencerminkan fluktuasi data seperti apa. Ternyata di tahun 2021 ini skor semangatnya lebih bervariasi daripada di tahun 2020. Walaupun rata-ratanya lebih tinggi yang tahun 2020. Lalu observasinya jumlah data yang kita analisis ada 42 mahasiswa. Ini adalah nilai korelasi. Korelasi ini menunjukkan bagaimana keeratan hubungan antara dua variabel. Jadi antara skor pada tahun 2020 dibandingkan 2001 ini keeratannya tidak cukup tinggi, 0,44. Korelasi ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Oke, ini saya taruh dulu di sini. Untuk rata-ratanya tadi lebih tinggi yang tahun 2020, kemudian variansnya lebih tinggi di tahun 2021. Banyaknya data yang kita miliki atau N, banyaknya sampel ada 42. Nah, korelasi ini nilainya antara -1 sampai +1. Kalau nilai biasanya dianggapnya kalau lebih dari 0,7 maka dia hubungannya erat tuh. Tapi di sini nilainya 0,44, dia positif. Tetapi dia kurang dari 0,5, jadi korelasinya sedang. Kemudian DF ini adalah derajat bebas. Ini biasa digunakan kalau kita mau melihat tabel T untuk mengambil kesimpulan. Lalu di sini ada T-stat. Nah, T-stat ini adalah T statistik atau juga T hitung. Lalu di sini ada T critical, ada 2. Tapi T critical sendiri itu apa? T critical adalah T tabel. Nah, untuk membuat kesimpulan dari hipotesis tadi, kita punya hipotesisnya adalah semangat di tahun
2020 ini sama dengan semangat tahun 2021. H1-nya atau HA semangat tahun 2020 tidak sama dengan semangat tahun 2021. Oke, hipotesis seperti ini dengan simbol sama dengan dan tidak sama dengan ini disebut hipotesis dua arah atau two tail. Nah, nanti ada contoh hipotesis yang satu arah. Nah, ini yang dua arah. Kalau hipotesis kita cuma bilang sama dengan atau tidak sama dengan, maka disebut hipotesis dua arah. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita lihat yang two tail, T critical two tail. Cara menyimpulkannya ada dua cara menyimpulkannya. Cara yang pertama, kita lihat T ini, T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau cara yang kedua lebih mudah. Kita lihat di sini ada nilai P. P ada P1 tail dan P2 tail. Kita lihat yang P2 tail. P ini adalah P value. P ini adalah P value. Nah, cara menyimpulkan dengan P value adalah jika P value kurang dari alfa, tadi alfanya kan 5% ya, maka H0 ditolak. Oke, kita coba pakai cara yang pertama. T hitungnya di sini adalah ini ya, T hitung atau T stat. Ini adalah T tabel. T hitung 5,59. T tabelnya 2,0. Berarti 5,59 lebih besar daripada 2,0. Maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya kalau H0 ditolak, maka kita pilih yang H1. Berarti kesimpulannya semangat tahun 2020 tidak sama dengan tahun 2021. Nah, kalau coba kita menyimpulkan pakai P value sekarang. P value-nya di sini yang kita pilih yang two tail ya. 1,6 ini artinya apa? Berarti di sini 1,64237 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti nilainya 0,05 kali ya, baru 164. Berarti ini sangat kecil. 0,0000. Ini dibandingkan dengan alfanya kan 5% atau 0,05. Lebih kecil. Nah, maka H0 ditolak. Berarti kesimpulannya semangat tahun 2020 tidak sama dengan tahun 2021. Jadi sama kita mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Lebih mudah mana? Kalau saya lebih mudah pakai P value. Langsung kita bandingin sama alfa yang kita pilih. Alfa tadi yang kita isikan waktu di Excel kan 0,05. 5%. Oke, ini untuk yang contoh yang pertama. Oke, ini saya tekan di sini. P value sama dengan 0,000. Berarti P value kurang dari alfa. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah semangat daring tahun 2021 tidak sama dengan semangat kuliah daring tahun 2020.
Oke. Nah, nanti kita bisa lihat lagi, oh ternyata tidak sama nilainya. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya, yang tahun 2020 lebih tinggi, jadi semangat tahun 2021 ini menurun gitu ya, intinya menurun. Nah, nanti kita bisa lihat pakai hipotesis yang one tail. P-value one tail-nya ini juga sangat kecil ya, 0,06 kali 824. Jadi kalau kita pakai hipotesis satu arah, H1-nya nanti kita bisa pakai, hipotesis kita adalah karena sudah setahun kuliah daring maka ada rasa jenuh dari mahasiswa. Maka saya akan mengatakan bahwa semangat di tahun 2020 itu lebih besar daripada tahun 2021. Nah, kalau tandanya lebih besar seperti ini hipotesisnya, maka ini disebut hipotesis satu arah atau one tail. Itu. Jadi kita pakai yang p-value one tail di sini. Ya, untuk hipotesis satu arah kita pakai yang one tail, nilainya 8,21183 kali 10 pangkat negatif 7, sangat kecil. Nah, karena p-value sama dengan 0,000 sekian gitu ya, p-value-nya kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak atau kita pilih H1. Jadi kita bisa menyatakan bahwa semangat di tahun 2020 memang lebih besar secara signifikan daripada tahun 2021, atau bisa dibilang terjadi penurunan semangat kuliah secara online pada mahasiswa. Nah, itu contoh uji T berpasangan. Itu kalau ini saya tambahkan, ini 1A, 1B, ini hipotesisnya adalah semangat kuliah daring setelah setahun menjalani kurang dari semangat di tahun pertama. Jadi kita pakai ini, berarti ini pakai yang two tail, yang ini pakai one tail. Sama ya kesimpulannya, p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Semangat kuliah daring tahun 2021 itu kurang dari semangat kuliah tahun 2020. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang 2 sampel saling bebas di video berikutnya.